Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama pengamat ekonomi di Sulawesi Tengah terkait ekonomi Sulteng di pandemi COVID-19. Baik, kita sapa saja langsung narasumber kita pada malam hari ini yang merupakan salah satu akademisi UNTAD Kota Palu sekaligus pengamat ekonomi, Dr. Muhammad Ahlis Jirimu, PhD. Assalamualaikum, Pak Dokter. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dokter sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah, dan tentunya kita akan ngobrol sedikit terkait dengan ekonomi Sulteng di tengah pandemi COVID-19. Pak Dokter, saat ini tentunya kita sedang melakukan dua perang. Bukan hanya perang melawan COVID-19, tapi juga perang melawan ada ancaman pergolakan ekonomi di Indonesia, baik juga di Sulawesi Tengah begitu. Dan tentunya ini yang sangat kita khawatirkan, jangan sampai pada pergolakan ekonomi ini akhirnya kita jatuh pada titik economic crisis yang tentunya ini sangat kita khawatirkan. Bagaimana Pak Dokter melihat ekonomi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah juga, di tengah wabah COVID-19 ini, dan bagaimana juga apakah ini bisa memberikan dampak kontraksi yang dalam untuk masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya? Silakan Pak Dokter. Ya, gini, pertama-tama kita lihat dulu dari skala nasional. Dari skala nasional itu kita mesti lihat dulu, pertanyaannya adalah apakah ekonomi Indonesia itu diambang resesi atau tidak, atau diambang krisis. Nah, untuk mengkajinya itu kita harus punya indikator. Indikator pertama itu adalah bagaimana keseimbangan antara konsumsi dan produksi di Indonesia. Nah, ternyata dari sisi itu berdasarkan data-data yang yang ada, itu masih dapat ditolerir, masih memungkinkan untuk bertahan beberapa sekitar 7 bulan yang akan datang. Nah, terus indikator kedua kita lihat laju pertumbuhan. Yang dinamakan dengan resesi itu adalah apabila 2 triwulan berturut-turut laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara itu negatif. Jadi 2 triwulan berturut-turut. Nah, sekarang perkiraan saya ekonomi Indonesia itu akan turun antara 4,3 sampai 4,8% dari 5,2. Apa efeknya? Ini efek dari Indonesia, perkiraan saya akan kehilangan sekitar 123 triliun dari Tiongkok. Kenapa dari Tiongkok? Karena 31% pasar Indonesia itu adalah ke Tiongkok. Nah, terus indikator ketiga adalah inflasi. Inflasi di Indonesia itu berada pada posisi 3-4%. Lebih tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian indikator keempat perdagangan. Data terakhir yang saya buka, indikator perdagangan kita masih surplus sekitar 1,484 juta dolar, miliar dolar. Nah, kemudian yang lainnya yang paling krusial adalah ketenagakerjaan. Sebenarnya kita punya angka pengangguran itu berada di posisi mendekati pengangguran alamiah. Nah, lalu bagaimana dengan Sulawesi Tengah, dampaknya pada Sulawesi Tengah? Kita harus lihat pertama adalah kita lihat pangsa atau peran ekonomi Sulawesi Tengah di nasional itu 1,03%. Jadi berdasarkan data BPS yang baru terbit April ini, 1,03%. Di bawah Sulawesi Selatan yang 3%. Kita berada pada posisi ke-19 kalau pangsa pertumbuhannya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana anggaran pembangunan ke Sulawesi Tengah. Nah, dari data terakhir kita dari kajian fiskal regional yang ini Pak, yang kami susun bersama-sama dengan kawan-kawan di Kanwil Perbendarahan, ketergantungan kita pada nasional cukup tinggi, 90%. Rata-rata kita punya PAD itu hanya mampu membiayai kita sekitar 10% dari pengeluaran kita.
Nah, ini jadi ketika terjadi gejolak di nasional, jelas akan berpengaruh terhadap dana transfer yang akan ke daerah. Nah, terus yang lainnya adalah kalau kita lihat dari dua sisi, poin ketiga, dari dua sisi itu adalah sisi produksi. Sisi produksi kita yang akan terdampak itu adalah saya menghitung ada 6 sektor. Yang pertama pertanian pasti terdampak. Kenapa? Karena 25% dari PDRB-nya Sulawesi Tengah itu berasal daripada pertanian. Kemudian baru menyusul yang lainnya itu adalah industri pengolahan. Kemudian yang paling terdampak adalah perdagangan, kemudian dan reparasi atau yang bengkel reparasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Terus yang lainnya itu adalah akomodasi makan dan minum. Nah, termasuk juga yang ada sekitar 120.465 orang adalah karyawan PNS, kemudian dan buruh, itu juga akan terdampak. Nah, tapi yang paling besar terdampak adalah dari sisi ketenagakerjaan. Poin yang keempat adalah pertanian. Kenapa sampai demikian? Ada 595.000 jiwa petani, nelayan, kemudian khususnya tanaman pangan. Nah, kemudian ada 57.000 penduduk Sulawesi Tengah yang bekerja di hotel, bekerja di rumah makan, kemudian yang menangani akomodasi. Nah, ini yang akan dominan terdampak dari sisi lapangan pekerjaan. Nah, secara total general saya menghitung yang terdampak itu ada 1.112.129 jiwa di Sulawesi Tengah. Kira-kira hampir 40% dari total penduduk Sulawesi Tengah yang berjumlah 3.058.123 jiwa berdasarkan data BPS tahun lalu. Jadi sekitar 40% dari penduduk kita. Nah, inilah yang sebenarnya sangat tepat kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat melalui ini bantalan sosial. Tetapi hal ini harus diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Nah, bersyukur refocusing anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan itu harus diikuti juga oleh pemerintah kabupaten. Kenapa? Basis datanya sudah siap. Penduduk miskin kita ini ada sekitar 402.000. Nah, ketika dari dampak dari COVID-19 ini, mereka perkiraan saya angka kemiskinan kita akan naik sekitar 14,13%. Jadi naik menjadi 420.000 orang. Nah, kenapa? Karena ada penduduk kita yang hidup di tepat di atas garis kemiskinan. Mereka ini akan terdampak. Nah, bantalan-bantalan sosial atau program anti kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat itu sudah sangat tepat. Terutama yang harus dicatat adalah di Sulteng ini berdasarkan data Agustus 2019 ada 46.807 penganggur. Nah, kenapa? Karena mereka ini akan bertambah. Perkiraan saya jumlah penganggur itu akan menjadi sekitar 54.000. Itu hitung-hitungan berdasarkan data yang saya bedah dan saya hitung. Ternyata yang paling banyak terdampak adalah di pertanian. Nah, sebenarnya solusinya begini. Saatnya sudah kita berkiprah di industri 4.0. Nah, saya ambil contoh begini, baru-baru ini saya lihat, misalnya pemerintah Kota Palu, sudah ada kontak person terhadap para penjual rica, penjual tomat dan segala macamnya. Nah, sebenarnya ini bisa difasilitasi oleh misalnya dinas perindustrian dan perdagangan untuk memfasilitasi bagaimana kebutuhan akan konsumen penduduk kita di Sulawesi Tengah dengan para penyedia jasa kebutuhan pokok. Nah, pada poin inilah yang sangat penting buat kita. Itu dari sisi mikronya. Kemudian dari sisi makronya harus dilihat bahwa
Sulawesi Tengah ini didorong oleh dua faktor. Pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga itu untuk Sulawesi Tengah pendorong ekonominya hampir 47% dari ekonomi Sulawesi Tengah. Dan yang kedua adalah investasi. Kita tidak bisa lupakan investasi. Kenapa? Karena saya ambil contoh. Akibat COVID-19, 3 perusahaan yang akan beroperasi di Sulawesi Tengah, 1 di Kek dan 2 di Morowali, yaitu QMB dengan Yaogul maupun China Heavy Industry itu tertunda. Contoh yang akan operasi di Kek Palu itu tertunda sampai 2021 dengan nilai investasi hampir 120 triliun. Kalau kita periksa bisa di websitenya BKPM. Begitu juga dengan QMB yang akan beroperasi untuk produksi baterai litium untuk kendaraan listrik nanti yang akan datang. Itu tertunda sekitar 18 triliun 6 bulan ke depan. Nah, mudah-mudahan begitu badai COVID-19 ini akan hilang sendirinya dari bumi Sulawesi Tengah, lapangan kerja, kemudian arus investasi tadi itu akan terlebih secara seperti semula. Saya kira demikian. Pak Dokter, mohon izin sebentar. Kita ketahui bahwa perdagangan Indonesia ini memang masih sangat tergantung sekali dengan Cina. Ekspor dan juga impor non migas tepatnya, ya memang masih sangat bergantung pada Cina. Dan kita ketahui bahwa saat ini memang Cina perlahan kemudian mulai bangkit perekonomiannya seiring dengan selesainya gelombang epidemik COVID yang ada di Cina sana. Apakah ini menjadi satu tanda ataupun juga angin segar? Apakah ini bisa menjadi angin segar untuk perbaikan ekonomi juga ke Indonesia, atau justru tidak sama sekali tidak berdampak begitu sekalipun di Cina sudah mulai membaik ekonominya? Perkiraan saya kita butuh sekitar dua triwulan ini. Jadi kita benar-benar kalau COVID-19 ini masih berlangsung sampai bulan Juli, maka kita akan membutuhkan sekitar 6 bulan sampai setahun untuk memulihkan perekonomian kita. Nah, bagi Sulawesi Tengah yang harus kita ketahui bahwa adalah ekspor kita ke Tiongkok itu hampir 30% dari total ekspor Sulawesi Tengah. Sementara impornya kita itu ada 59%. Tetap Tiongkok posisi pertama kalau impor, kemudian yang posisi kedua itu Afrika Selatan. Nah, dengan Tiongkok sebagai epicentrum COVID-19 ini, maka pasti akan berdampak. Perkiraan saya perekonomian Sulawesi Tengah itu akan turun dari sekitar 7,15 itu akan turun sekitar 5,23. Jadi turun sekitar berkisar di 4 sampai 5% ini. Ya wajar karena permintaan melemah, otomatis pasokan kita ke Tiongkok juga itu akan terganggu. Nah, butuh sekitar 6 bulan sampai setahun untuk ini memulihkan ekonomi kita, termasuk ekonomi Sulawesi Tengah. Nah, yang sebenarnya perannya berada di posisi ke-19 di Indonesia. Pak Dokter jelaskan mengenai indikator tadi yang sempat Pak Dokter jelaskan mengenai kecukupan 7 bulan terakhir ini masih terpenuhi. Apakah tidak terjadi pelonjakan harga pangan di masyarakat, Pak? Dan mungkin termasuk langkah tepat dari pemerintah untuk bisa menekan lonjakan harga pangan nantinya, Pak Dokter. Iya. Jadi ada 2 hal yang sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan. Kawan-kawan di Dinas Tanaman Pangan baik provinsi maupun kabupaten kota itu punya data bagaimana ketersediaan pangan. Kemudian ada indikator yang sebenarnya di setiap tahun dihasilkan oleh BPS, namanya Food Security Poverty Atlas. Nah, ini menunjukkan data ini menunjukkan ada di 1842 desa, mana yang desa kategori rawan, yang strong maupun yang waspada. Itu dari sisi penilaian ketersediaan pangan. Nah, sebenarnya kita di Sulawesi Tengah ini kalender tanam kita itu
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, akibatnya berpengaruh terhadap pasokan pangan di depot logistik di Bulog. Nah, yang perlu kita ketahui adalah dan ini menjadi titik kelemahan kita khususnya di kawasan timur maupun di Sulawesi Tengah adalah ketergantungan kita pada beras itu sangat tinggi. Nah, diversifikasi pangan itu patut digalakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi penyedia, petani, kemudian pedagang perantara itu akan terganggu juga rantai pasokannya. Jadi supply chain-nya terganggu dan ini bisa menimbulkan kecenderungan harga-harga. Nah, apa indikasinya? Walaupun sebenarnya di Sulawesi Tengah ini saya bisa katakan bahwa dia terkendali. Apa buktinya? Januari angka inflasi kita berada di bawah 0,5, kemudian setelah itu ada terjadi deflasi, kemudian angka inflasi yang terakhir itu 0,39. Nah, artinya apa? Artinya kawan-kawan di TPID, Tim Pemantau Inflasi Daerah, yang sebenarnya ini adalah inisiasi dari BI, tetapi menjadi gaweannya pemerintah provinsi maupun kabupaten, itu bekerja memantau harga. Nah, tinggal sekarang bagaimana pasokannya ini yang kita jaga. Kita jaga, kemudian kita juga berpikir kapan masa panennya ini, masa panennya di masing-masing kabupaten. Kita agak berbeda dengan Sulawesi Selatan, di mana kalender tanamnya itu sama. Sementara di kita agak berbeda. Nah, ini yang jadi perhatian kita karena apa? Kita tidak ingin terjadi yang namanya rantai pasokan ini, terutama kebutuhan pokok, terutama 9 bahan pokok itu terganggu karena mata rantai pasokannya ini. Nah, saya justru melihat bahwa sebenarnya begitu kita bekerja dari rumah, work from home ini, nah sebenarnya perdagangan digital itu sudah harus mengambil peran. Nah, tinggal ini proses pembiasaan yang harus difasilitasi oleh masing-masing dinas perindustrian, perdagangan atau koperasi UMKM. Jadi mempertemukan antara pasar. Nah, satu contoh di sini, saya ngambil contoh misalnya bisa kerjasama dengan ojek online yang sekarang ini kan bisa jadi dilarang mengangkut penumpang. Nah, sekarang bagaimana bisa mereka bisa menjadi penyedia jasa untuk memasok barang. Nah, yang saya rasakan baru-baru ini adalah misalnya PGM. PGM dalam posisi kita di rumah, kita tidak perlu lagi jadi belanja online di hipermarket. Nah, tinggal asal jumlah belanjanya di atas 150.000, kemudian menghitung zonanya. Misalnya saya di perumahan dosen, ongkos transportnya itu 25.000. Nah, yang tadinya kawan-kawan yang berkiprah di sektor transportasi yang terdampak juga itu bisa bekerja kembali karena banyak loh, hampir 40.000 orang ini. Kalau data yang ada pada saya, 40.000 orang yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan, termasuk mereka yang ojek online itu. Dengarkan suara kami, Pak Alis. Iya. Mungkin ini yang terakhir, Pak Alis, karena waktu kita sebenarnya sudah sangat terbatas dan masih banyak yang ingin kami tanyakan kepada Pak Alis selaku pengamat ekonomi juga. Namun ini kita harus tuntaskan, tapi yang terakhir Pak Alis, mungkin Pak Alis bisa berbagi tips dan juga trik mungkin kepada apa yang bisa diterapkan oleh masyarakat secara mandiri untuk menyelamatkan ekonomi keluarga begitu di tengah COVID-19. Singkat saja Pak Alis, trik dan tipsnya. Yang pertama adalah kita ikuti anjuran pemerintah. Nah, untuk kesehatan kita, karena di mana-mana
prioritas itu kesehatan lebih duluan dibandingkan dengan ekonomi dalam kondisi seperti sekarang. Jadi adalah wajar kita ikuti anjuran pemerintah, kita bekerja dari rumah. Terus yang kedua adalah kalaupun segala hal yang sekarang saatnya momennya ini adalah industri 4.0 yang sebenarnya bisa pada 13 kabupaten kota yang punya jaringan bagus di internet itu sudah bisa dilakukan, apalagi akses HP yang sudah sedemikian bagus. Nah, tinggal bagaimana semua bersinergi, termasuk pemerintah bersinergi, kemudian masyarakat juga demikian, kemudian para warga masyarakat yang tadinya terdampak misalnya petani, kemudian pedagang, termasuk PNS juga terdampak, yang harus menggali lebih dalam tabungannya saat ini dalam kondisi. Jadi semua saling sinergi di sini, Bapak. Kita bekerja bersama untuk menghadapi kondisi yang abnormal seperti saat ini. Baik. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Dokter atas waktunya malam ini. Baik, terima kasih banyak untuk pengamat ekonomi sekaligus juga salah satu akademisi Unpad Kota Palu, Dr. Muhammad Ahlis Jirimu, PhD. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Salam hangat untuk keluarga, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini masih dalam segmen aktualita berikut ini.